Karakter benar itu karakter penciptaan ya, Mas Faruqi ya, menciptakan. Albino, tapi albino yang bukan biasa gitu, maksudnya albino yang super albino sih. Jadi dia merasa rendah diri dengan karakter itu, menjadi dia sensitif gitu di situ. Kalau proses, apalagi zaman dulu mungkin albino langka kali ya. Waktu itu ya tahun segitu, kita kan settingnya tahun 50-an 60-an ya waktu itu ya gitu. Jadi sesuatu yang mungkin ini kayak kutukan, mungkin kayak gitu sih itunya. Jadi kayak gue dikutuk nih gitu. Nah ketemu satu orang yang membuat dia merasa seperti manusia, tapi ternyata dia merasa terkhianati dan akhirnya dia oh ya benar ini kutukan kayak gitu situ. Kalau proses make upnya cukup lama gitu, kita sekitar 2-3 jam waktu itu. Apalagi kalau yang udah adegan dia harus dikuliti apa semuanya kayak gitu sih betul. Alhamdulillah bukan saya yang 2-3 jam. Iya, karena Luna udah pernah 4 jam. Sebetulnya itu bukan fiktif, itu based on true story di Semarang kan ya. Katanya sih hantunya seperti itu, jadi kita mencoba. Gitu. Iya, yang putih. Jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin, karena ceritanya di hotel yang benarnya itu perempuan itu emang dibunuh karena kelainan dia dan lain sebagainya. Jadi kamar itu memang tidak boleh dibuka gitu. Tapi kita seperti biasa kan ini namanya urban legend, jadi kita mencoba mendekati sedekat mungkin dari cerita-cerita yang memang ada. Karena nggak pernah ada yang lihat ya. Tahun 60-an ya, kita belum lahir kan ya. Oke, selanjutnya mungkin adegan yang kita guling-gulingan. Itu di gua ya. Bukan yang di bawah tanah. Di kuburan kan? Ya. Di basement. Oh ya. Itu kenapa Mbak? Pengalaman di balik layarnya take-nya berapa kali? Kalau ya. Oh banyak shot. Itu kalau itu adalah salah satu adegan yang cukup menguras fisik tenaga buat saya. Nggak tahu si Luna ya. Kalau buat saya sih itu lumayan PR banget. Kenapa? Karena memang udah pada nonton kan ya? Udah makanya nanya. Ya. Ya pokoknya spoiling tapi jangan ditulis ya itu karena di situ saya berperan sebagai Ardo dan juga ada menggunakan make up dan juga di situ harus adegan action dan juga ada dialog dan juga kalau misalnya teman-teman nonton tadi adegannya ada loncat ke bawah, guling, berantem segala macam dan itu di take berkali-kali di dalam sebuah sebuah gudang ya Mas Guntur ya waktu itu ya. Setnya di sebuah gudang gudang yang udaranya itu juga ketutup dan banyak efek asap gitu. Jadi ya sama memang banyak itu ya shovel megang debu. Iya debu segala macam. Jadi emang itu satu paket combo adegan scene itu cukup berat buat saya dan tapi ya bagus sih. Maksudnya pengalaman, mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Saya belum nonton. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Yang gulung-gulungan apa yang di goa ya? Yang guling-gulingan. Guling-gulingan di itu. Iya itu nyambung di goa, tapi set yang ada di Semarang. Itunya. Di goanya sendiri lumayan haunted kan itu tempatnya. Kalau di itu di goa Jepang waktu itu. Aku di ketempelan Jepang itu ketempelan Luna. Dan minim udara sih yang jelas itu oksigen jadi lumayan. Dan kita sampai pagi. Kita dari pagi di dalam. Ya sama kayak Tian karena sebenarnya kan kalau gua Jepangnya itu kan di Bandung, tapi set untuk yang masuk ke dalam kayak kuburan apa itu studio, jadi memang di set gitu dan memang sama seperti Tian karena itu di dalam gudang yang tidak dipakai, jadi kayak gudang baru jadi ya, jadi nggak ada lantainya itu tanah. Jadi waktu itu berdebu banget. Syutingnya yang adegan yang di liangnya itu di studio, which is itu harus tanah, nggak ada studio yang tanah. Jadi kita cari gudang yang memang udah nggak kepake. Jadi lembab banget ya. Jadi lumayan sih energi yang terkuras gitu ya. Pengap. Jadi memang tapi itu jadinya bagus buat adegan karena memang lagi cerita lagi seperti itu gitu. Jadi memang mendukung ya. Emosinya jadi pas. Mungkin bisa dicerita sedikit pas syuting sebagai director dan sebagai pemain di goa Jepang itu gimana itu angkernya beneran? Ini Luna ketempelan katanya nih. Gimana? Pak Yanto kan. Oh ya, iya. Iya, jadi ya gitulah. Jadi jam berapa ya? Jam makan malam tuh bilang kayak ada yang mendekati dan mau masuk gitu. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek lah. Akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Udah biasa.
Terus jam 2:30 pagi tuh foto-foto yang kita di last scene itu loh, yang di depan gua Jepang. Foto-foto. Oke, next shot gitu ya, istirahat bentar nunggu. Lihatlah fotonya itu kayak gimana. Muka aku tua banget loh. Karena Ketempel. Iya. So I look like that creature gitu. keren banget. Keren ya? Seru banget. Tapi ya kalau kejadian yang seperti itu aku baru pertama kali sih. Jadi akhirnya kayak kejadian dan ngalamin tuh jadi kayak pas ngeliat tuh, tapi masih ada 50-50 doubt gitu loh, kayak apakah ini efek lighting, kamera. Cuma mukanya Tian bener-bener nggak kenapa-napa, jernih. Aku doang gitu yang kayak gitu. Jadi kayak ini bener nggak ya gitu. Tapi memang gua Jepang itu sangat seram, haunted, kayak apa ya, energinya tuh sangat berat gitu. Terus kadang-kadang katanya kalau ada beberapa kru gitu dengar kayak ada jalan gitu, karena kan tempat tentara dulu bersembunyi gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitulah. Tapi pas sama filmnya. Jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus gitu. Amin. Oke, baik, terima